Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah anatomi fisiologi serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Mirna bersama rekan saya Aya dan Queen dari kelompok 2 akan membahas tentang sistem reproduksi wanita. Video tugas kami kali ini akan dibagi menjadi 2 bagian utama. Nah, bagian pertama yaitu pemaparan materi lengkap mengenai anatomi dan fungsi sistem reproduksi wanita. Dan bagian kedua yaitu diskusi interaktif mengenai proses pembuahan hingga terbentuknya janin. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materi pertama. Organ reproduksi eksternal berfungsi sebagai pelindung organ dalam dari infeksi serta sebagai jalur masuk sperma. Bagian-bagiannya meliputi 1. Mons pubis, jaringan lemak yang berada di atas tulang kemaluan. Yang kedua adalah labia mayora dan minora, lipatan kulit yang melindungi lubang vagina dan uretra. Ketiga ada klitoris, bagian paling sensitif karena banyak saraf dan pembuluh darah. Yang keempat ada vestibulum, area yang mencakup lubang uretra dan lubang vagina. Yang kelima ada kelenjar Bartholin, menghasilkan cairan pelumas alami di sekitar vagina. Organ reproduksi internal merupakan bagian utama yang terletak di dalam panggul wanita. Yang pertama ada vagina, saluran elastis yang menghubungkan rahim ke luar tubuh, berfungsi sebagai jalan lahir dan keluarnya darah menstruasi. Yang pertama ada serviks atau leher rahim, menghasilkan lendir atau mukus yang membantu pergerakan sperma. Yang kedua ada uterus atau rahim, tempat berkembangnya janin dengan lapisan endometrium yang meluruh saat menstruasi. Yang ketiga ada tuba falopi, saluran tempat bertemunya sel telur dan sperma. Yang keempat ada ovarium atau induk telur, menghasilkan. Halo semuanya, perkenalkan saya Aya. Di bagian ini saya akan menjelaskan tentang regulasi hormonal dan siklus menstruasi pada wanita. Siklus reproduksi wanita rata-rata berlangsung selama 28 hari dengan rentang normal antara 21 hingga 35 hari. Siklus ini dikendalikan oleh sistem kompleks yang disebut poros HPO. Sistem reproduksi wanita bekerja berdasarkan sinyal dari otak. Hipotalamus mengirimkan sinyal ke kelenjar pituitaria untuk melepaskan hormon VHCH dan LH. Kemudian, ovarium merespon dengan memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Jika terjadi gangguan seperti stres atau nutrisi yang buruk, maka keseimbangan hormon bisa terganggu dan berdampak pada siklus menstruasi. Fase-fase dalam siklus menstruasi. Yang pertama ada fase menstruasi hari pertama sampai kelima. Terjadi peluruhan dinding rahim akibat penurunan hormon progesteron. Yang kedua ada fase folikuler hari 6 sampai ke 13. Hormon VHCH merangsang pematangan sel telur, estrogen meningkat untuk menebalkan kembali dinding rahim. Selanjutnya ada fase ovulasi sekitar hari ke-14. Terjadi lonjakan hormon LH yang memicu pelepasan sel telur matang. Ini merupakan masa paling subur. Selanjutnya fase luteal hari 15 sampai 28. Progesteron diproduksi untuk menjaga rahim jika tidak terjadi pembuahan. Hormon menurun dan siklus kembali ke awal. Peran hormon-hormon utama. FSH, follicle stimulating hormone, merangsang pertumbuhan sel telur. Selanjutnya LH, luteinizing hormone, memicu ovulasi. Estrogen menebalkan dinding rahim dan memengaruhi mood serta kesehatan tubuh. Progesteron menjaga kondisi rahim agar siap untuk kehamilan. Dampak perubahan hormonal terhadap fisik dan fisiologis. Perubahan hormon selama siklus menstruasi memberikan dampak nyata, baik secara fisik maupun emosional.
Dampak fisiknya yaitu kembung, jerawat hormonal, payudara terasa nyeri, dan perubahan energi. Dampak fisiologis, penurunan estrogen dapat memengaruhi hormon serotonin sehingga muncul gejala PMS seperti mood swings, lebih sensitif, dan gangguan tidur. Menjaga kesehatan reproduksi. Untuk menjaga organ reproduksi tetap berfungsi dengan baik, ada beberapa langkah medis praktis yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu keseimbangan pH vagina. Vagina memiliki pH alami yang asam 3,8 sampai 4,5. Hindari penggunaan sabun berparfum agar bakteri baik atau Lactobacillus tetap hidup. Yang kedua, teknik higienitas. Selalu membasuh dari arah depan ke belakang untuk mencegah bakteri dari usus masuk ke area reproduksi. Yang ketiga, gaya hidup. Gunakan pakaian dalam berbahan katun, ganti pembalut tiap 3-4 jam saat menstruasi, dan penuhi nutrisi atau zat besi, asam folat, dan vitamin D. Gangguan umum dan pencegahannya. Beberapa masalah kesehatan yang sering terjadi antara lain, yang pertama ada keputihan patologis, infeksi akibat jamur atau bakteri yang memerlukan terapi medis, yaitu antibiotik atau anti jamur. Yang kedua ada PCOS, Polycystic Ovary Syndrome, yaitu gangguan hormon yang menyebabkan siklus haid tidak teratur. Yang ketiga ada endometriosis, jaringan rahim yang tumbuh di luar rahim, sering menyebabkan nyeri hebat. Yang keempat ada pencegahan utama, yaitu melakukan vaksinasi HPV untuk mencegah kanker serviks dan screening berkala seperti IVA atau pap smear. Transformasi sistem reproduksi dalam fase kehidupan. Sistem reproduksi wanita terus berubah seiring bertambahnya usia, yaitu dari masa bayi hingga kanak-kanak, usia 0-8 tahun, sistem berada dalam fase istirahat atau statis dengan kadar hormon yang sangat rendah. Lalu masa pubertas, usia 8-13 tahun, pengaktifan kembali poros, HPO yang ditandai dengan pertumbuhan payudara dan menstruasi pertama atau menarche. Lalu, masa dewasa reproduktif, yaitu dari usia 15-45 tahun, rahim mencapai bentuk sempurna seperti buah pir terbalik dan siklus hormonal menjadi lebih stabil untuk masa subur. Lalu ada masa kehamilan dan masa nifas. Terjadi pembesaran rahim drastis untuk janin, diikuti proses involusi atau penyusutan rahim kembali ke ukuran semula dalam waktu sekitar 6-8 minggu pasca melahirkan. Sebagai langkah preventif untuk menjaga kesehatan reproduksi jangka panjang, kami menyarankan beberapa hal berikut. Yang pertama, monitoring siklus mandiri. Rutin mencatat siklus menstruasi setiap bulan. Ini sangat penting untuk mendeteksi dini jika ada ketidakteraturan hormon atau anomali lainnya. Yang kedua, menjaga ekosistem alami. Hindari penggunaan sabun antiseptik atau pembersih berparfum pada area kewanitaan agar pH asam 3,8 sampai 4,5 dan bakteri baik atau Lactobacillus tetap terjaga. Yang ketiga ada teknik higienitas yang benar. Biasakan membasuh dari arah depan ke belakang setelah buang air untuk mencegah bakteri usus masuk ke saluran reproduksi. Yang keempat, deteksi dini dan screening. Melakukan sadari, periksa payudara sendiri secara rutin sebulan sekali dan melakukan screening medis seperti pap smear atau IVA sesuai anjuran dokter. Yang kelima, gaya hidup dan nutrisi. Mengelola stres dengan baik agar sinyal dari otak ke ovarium tidak terganggu, serta mencukupi asupan zat besi, asam folat, dan vitamin D.
Nah, setelah kita paham teori dan anatominya di bagian pertama tadi, sekarang kita masuk ke bagian kedua ya. Di sini Mirna, Ayah, dan Queen akan ngobrol santai tapi tetap secara medis mengenai perjalanan luar biasa dari sel sperma sampai akhirnya menjadi janin. Yuk langsung saja kita simak diskusinya. Oke teman-teman, setelah kita bahas anatomi, aku penasaran deh. Kan sperma itu jumlahnya jutaan ya pas masuk ke vagina. Tapi kok cuma satu yang bisa jadi bayi? Gimana sih seleksi alam itu terjadi secara medis? Pertanyaan bagus, Mir. Jadi gini, petualangan sperma itu beneran kayak maraton ekstrim. Dari sekitar 200 sampai 500 juta sperma yang diejakulasikan, rintangan pertamanya adalah pH vagina. Karena vagina itu asam, pH 3,8 sampai 4,5. Banyak banget sperma yang langsung gugur di sana. Betul, dan gak cuma itu, sperma yang selamat harus menembus lendir serviks. Nah, pas masa subur, lendir ini bakal jadi sangat cair dan licin buat bantu transportasi sperma. Mereka harus berenang melawan arus menuju tuba falopi. Dari jutaan tadi, akhirnya cuma sisa sekitar 200-500 sel sperma yang sampai di dekat sel telur. Wah, ketat banget ya seleksinya. Terus kalau sudah sampai di tuba falopi dan ketemu sel telur, apa mereka langsung tabrakan gitu aja? Gak semudah itu, Mir. Ada proses namanya kapasitasi. Sperma harus mengalami perubahan biokimia dulu supaya punya kekuatan buat menebus lapisan pelindung sel telur yang tebal, namanya zona velokida. Begitu ada satu sperma terbaik yang berhasil masuk, sel telur bakal melakukan lockdown atau pengerasan dinding seketika. Ini namanya pencegahan polispemia, biar gak ada sperma lain yang ikut masuk. Nah, di titik itulah keajaiban medis terjadi, yaitu fertilisasi. Materi genetik dari ayah 23 kromosom dan ibu 23 kromosom melebur jadi satu sel tunggal bernama zigot yang punya 46 kromosom lengkap. Oh, jadi namanya zigot ya. Terus zigot ini langsung jadi bayi di situ atau pindah tempat? Dia harus pindah, Mir, sambil berjalan dari tuba falopi ke rahim sekitar 3-4 hari. Zigot ini terus membelah diri. Awalnya jadi bola sel padat bernama morula, lalu berubah jadi bola berongga bernama blastokista. Nah, di hari ke-6-10, blastokista ini bakal nempel dan mengubur diri ke dinding rahim yang tebal. Proses ini disebut implantasi. Tambahan dikit nih, pas implantasi sukses, jaringan plasenta bakal mulai produksi hormon HCG. Inilah hormon yang bikin textpack jadi positif. Setelah itu, dimulailah fase embrio di minggu ke-3 sampai ke-8. Ini masa paling kritis karena semua organ utama mulai dibentuk, makanya disebut organogenesis. Berarti kalau sudah lewat minggu ke-8, itu sudah bisa disebut janin ya? Tepat sekali. Masuk ke 9 sampai lahir, namanya berubah jadi janin atau fetus. Di fase ini, fokusnya bukan lagi bikin organ baru, tapi menyempurnakan fungsi dan memperbesar ukuran tubuh. Selama di dalam, janin dapat suplai oksigen dan nutrisi lewat plasenta atau ari-ari, yang karenanya bisa menyaring nutrisi tanpa mencampurkan darah ibu dan bayi secara langsung. Wah, penjelasannya lengkap banget. Jadi dari jutaan sperma, perjuangan itu berakhir dengan pertumbuhan janin yang kompleks di rahim ya. Oke, materi kita sudah lengkap.
Demikianlah penjelasan lengkap dari kelompok 2 mengenai sistem reproduksi wanita, mulai dari anatomi hingga keajaiban proses awal kehidupan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu dosen atas bimbingannya, serta kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi ini sampai selesai. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian materi kami. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam. Dan sampai jumpa. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.